Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, para pembelajar Al-Quran, para calon-calon penghafal Al-Quran, para calon-calon penghuni surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Ini pertemuan yang bukan kebetulan. Ini adalah kehendak Allah, qadarullah. Amin. Bapak Ibu semuanya menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, mari kita mulai pertemuan pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan senantiasa mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita dipermudah oleh Allah dan kita semuanya dipermudah menjadi ahli Al-Quran. Amin. Semuanya dijadikan istiqamah bersama Al-Quran dan berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, saya share materinya dulu. Hari ini belajar bagaimana menghafal Al-Quran dengan mudah tanpa membebani otak.
Jadi insya Allah asalkan kita mau istiqomah, siapapun bisa menghafal Al-Quran. Latihan menghafal Al-Quran mudah, metode tikrar. Hafal Al-Quran tanpa menghafal, insya Allah bisa. Ya, jadi kita mulai dengan bacaan Fatihah. Ya. Kosongkan gelas. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah lebih mahir, lebih hebat, lebih bisa dari saya. Ya. Untuk saat ini kosongkan gelas sejenak. Kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Mari kosongkan gelas dengan keadaan terbuka. Pastikan gelasnya bukan gelas pecah. Pastikan bukan gelas tengkurap. Sehingga apapun materi nanti yang bisa diterima dengan baik. Ya. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Ya. Sudahkah bersedekah hari ini Bapak Ibu? Ya. Sedekah yang paling indah, sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Ya. Mari kita pelajari materi kita pada pagi hari ini dengan suasana yang senang, ya, suasana yang senang, suasana yang mudah tersenyum, ya. Sehingga kita belajar dengan santai tapi serius, ya. Sehingga insya Allah materinya bisa diterima dengan baik dan mudah tentunya. Bapak Ibu, ini adalah mushaf tikrar, ya, mushaf tikrar yang khusus kita pakai untuk hafalan Al-Quran dengan metode tikrar, ya, dengan mengulang-ulang tersistem, ya, bagaimana pengulangannya, bagaimana berapa kali harus mengulang, yang diulang yang bagian mana, ini sudah tersistem di mushaf ini. Sehingga alhamdulillah dengan mushaf ini yang usia tua pun, ya, mampu untuk menghafal. Ya. Ada beberapa alumni pelatihan bahkan sampai sekarang masih mengikuti. Itu usia 70, 73, ada bahkan yang 74 mampu untuk menghafal Al-Quran. Ya, yang dulunya tidak terpikir bisa menghafal Al-Quran, jangankan juz 30, jangankan 30 juz 30 saja belum hafal. Jangankan juz 30, surah An-Naba saja belum hafal. Ya. Tapi alhamdulillah dengan mushaf ini juz 30 hafal, juz 1, 2, 3 hafal. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah Bapak Ibu juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kita yakin dulu, yakin bisa, ya. Bapak Ibu, materi pelatihan ini adalah hari ini, pagi ini kita buka mindsetnya Bapak Ibu semuanya bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, ya, mudah jika tahu caranya, mudah jika mau, ya, tahu dan mau, ya. Terkadang ada yang tahu caranya tapi tidak mau, ada yang tahu caranya mau tapi ya tidak istiqomah, ya. Pokoknya yang penting tahu caranya, mau, istiqomah, dan ada alat bantunya. Ya, tanpa alat bantu, sesuatu yang harusnya mudah menjadi tidak mudah. Ya. Ini mushafnya, nanti yang berkenan mengikuti kajian ini tidak hanya pagi ini saja, hari ini teorinya. Praktek hariannya adalah sore, ya, setiap jam 4:30 sampai 5:30. Ya, 5:30 sampai 5:30, insyaallah setiap hari, insyaallah setiap hari. Yang gratis, ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya gratis. Ya. Al-Qur'annya ini yang mampu beli, yang tidak mampu beli bisa minta, ya. Yang tidak mampu beli bisa minta. Ya. Yang mampu
lebih ya bisa nitip ya, nitip sedekah Al-Quran yang mana ini nanti kita distribusikan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ingin serius menghafal tapi tidak mampu untuk beli ya. Jadi saling ta'awun, saling bantu-bantu dalam kebaikan. Insya Allah dari setiap huruf yang mereka baca, yang mereka hafalkan, para donatur ini juga mendapatkan limpahan pahalanya. Ingin menjadi penghafal Al-Quran berikutnya? Mau ya, insya Allah ya. Insya Allah semuanya yang hadir di sini ingin ya. Tidak hanya ingin tapi mau. Tidak hanya mau tapi mau banget. Insya Allah. Menghafal Al-Quran itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Ya. Ini perlu kita yakinkan dulu, ya. Perlu kita yakinkan dulu bahwa menghafal itu mudah, ya. Menghafal Al-Quran itu mudah. Kalau kita menganggap susah, maka itu menjadi doa, menjadi susah beneran, ya. Mudah, ya. Sudah siap belajar? Ya, kita fokus 1-2 jam ke depan. Ya. Ini memang sengaja saya tutup mic-nya semuanya, nanti pas praktek baru mungkin bisa buka. Ya. Saya tutup semuanya, tapi tetap menjawab ya, tetap menjawab dengan semangat. Jika saya tanya menghafal Al-Quran, jawabnya mudah. Ya. Menghafal Al-Quran mudah dengan penuh semangat, ya, diungkapkan, diucapkan, ya, dengan penuh semangat diucapkan. Meskipun saya tidak mendengar, tapi anggap saja saya mendengar. Tapi saya lihat ekspresi Bapak Ibu semuanya. Menghafal Al-Quran mudah. Ya. Menghafal Al-Quran mudah. Ya. Ini menjadi doa Bapak Ibu. Ya, ini menjadi doa. Ya. Mudah, insya Allah. Dimudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, mudah. Karena sebenarnya, ya, sebenarnya menghafal kemudahan itu sudah dijamin Allah. Ya. Kemudahan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qamar, akan diulang-ulang sampai 4 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk mudah dihafal. Maka adakah orang yang mau mengambil belajar? Adakah orang yang mau mempelajarinya? Adakah orang yang mau menghafalnya? Jadi dalam hal mempelajari Al-Quran, dalam hal menghafal Al-Quran, itu bukan lagi mudah atau susah. Ya, bukan lagi mudah atau susah, tapi mau atau tidak. Ya, mau atau tidak. Karena Bapak Ibu semua sudah hadir di sini, saya yakin sudah mau. Jadi pertanyaannya bukan lagi mau atau tidak. Mau atau mau banget? Mau atau mau banget? Mau banget ya, insyaallah. Ya. Di menghafal Al-Quran jawabnya mudah. Ya. Lalu siapa yang mengajari kita Al-Quran? Siapa yang mengajari kita Al-Quran? Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, zat yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapakah Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau Allah sudah menghendaki kita mampu untuk membaca Al-Quran, kalau Allah sudah menghendaki kita mampu untuk membaca Al-Quran, mampu untuk menghafal Al-Quran, maka tidak ada hal mustahil bagi Allah untuk membuat kita bisa, untuk membuat kita mampu. Ya. Masih teringat dengan kisah pertama kali Al-Quran diturunkan. Ketika itu di Gua Hira, malaikat Jibril menurunkan menyampaikan wahyu kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra. Jawabnya Rasulullah Muhammad, ma ana biqari. Saya tidak mampu untuk membacanya. Ya. Iqra, ma ana biqari. Ya. Kemudian malaikat Jibril memeluk Muhammad Rasulullah dengan melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya. Seketika itu Muhammad Rasulullah SAW mampu untuk mengikutinya. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Ya. Dalam hal mempelajari Al-Quran, dalam hal mengkaji Al-Quran, dalam hal menghafal Al-Quran, harus dilandasi bismi rabbik. Apa? Bismi rabbik. Dengan nama Tuhanmu. Lillahi ta'ala. Bismillah. Lillah. Ya, maka Allah akan membuat kemudahan itu, membuat kemudahan itu, karena pada dasarnya Allah lah yang menjadikan kita mudah, Allah lah yang membuat kita mudah. Maka kita senantiasa mengharap kemudahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi bismi rabbik, dengan dilandasi lillahi ta'ala, hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kemudahan demi kemudahan Allah berikan kepada kita. Ya, ini adalah kisah Syekh Mu'ad. Ya, Syekh Mu'ad ini seorang pemuda yang berasal dari Republik Arab Mesir yang buta, ya buta, dalam kondisi tidak mampu untuk melihat, tapi Allah mampukan beliau untuk menghafal Al-Quran.
kuncinya hanya satu, mau. Ya. Padahal ini beliau untuk menempuh perjalanan ke rumah gurunya itu perlu waktu sekitar kurang lebih 45 menit. Ya. Ya, dengan jarak sekitar 10 km. Ya, setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, dengan kesungguhannya, dengan niat yang benar-benar, tekad yang kuat, Allah mampukan. Apalagi kita yang Allah berikan segalanya, kenikmatan yang luar biasa, bisa melihat, bisa mendengar. Seharusnya kita lebih mampu, ya, asalkan kita mau, ya. Mari kita tonton kisah berikut. Silakan dibaca narasinya, ya, karena bahasanya bahasa Arab. قابلت شابا في جمهورية مصر العربية فقد بصره وهو في الرابعة من عمره. بعدها توجه بعد حث والداه إلى حفظ القرآن الكريم حتى ختمه. تعلمت من معاذ أن لكل مجتهد نصيب. اليوم أتينا إلى رحلة طويلة جدا ومتعبة، ولكن أتينا إلى مكان يستحق هذا التعب وهذا العناء. نحن الآن في المحافظة الشرقية في جزيرة السعادة. كيف حالك يا شيخ معاذ؟ الحمد لله. كيف حالك يا حبيبنا؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. أنتم في جزيرة السعادة وأنا الآن أشعر بسعادة كبيرة أني أجلس معك. الحمد لله. طيب شيخ معاذ، نعم. يعني أبي أعرف قصتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأت وعمرك 6 سنوات. نعم. كيف كانت هذه البداية؟ والله أنا بدأت هذه البداية وكانت يعني رحلة شاقة، ولكن كنت أعلم أنها ستكون في النهاية متاعا للإنسان، وفي الآخرة إن شاء الله سيكون القرآن لي شفيعا. لذلك صبر علي والدي ووالدتي وصبرت وتحملت المشقات. ما كنتش أتهاون أبدا في يوم مهما كان تعبان. كان يروح المدرسة الصبح ونطلع من المدرسة على الدرس القرآن، وبعدين نيجي من الدرس نراجع الماضي ونحفظ الربع اللي الأستاذ اداهوله. وكنت أنا عامله له ماضي في اليوم جزئين، يا يقوم الصبح بدري في الفجر يا آخر النهار، فيقول يا ماما أني تعبان، أقول نبدأ بالقرآن وإن شاء الله يزول العناء. فعثرنا على مولانا الشيخ جمال سعيد ديب وهو يقطن في مدينة الزقازيق، وعرضنا عليه الأمر. الرجل رحب وجزاه الله خير، وكانت المسافة من 10 ل 12 كيلو. كنت تذهب إلى شيخ، أنا أعرف قصة. نعم. أنك نعم. كنت تذهب بالموتوسيكل. نعم. نعم. مع الوالد. إلى أين كنت تذهب بهذا الموتوسيكل؟ كنا نذهب في محافظة الشرقية. نعم. في مكان يسمى اسمه جراج الأتوبيس. نعم. نعم، اسمه جراج الأتوبيس. كم يبعد عن منطقتكم تقريبا؟ سرعة الموتوسيكل نعم نأخذ 3 إلى 4 ساعات. نعم ما شاء الله، ساعة إلا ربع تقريبا. نعم. كنت أشرف بركوبه خلفي، وكانت الماكينة لها بربريز زجاج أمامي، فطبعا أنا لست حافظا للقرآن كله، فكنت أكتب الربع الذي يحفظه معاذ على ورقة وتلصق أمامي كي لا نضيع وقتا، ومعاذ يقرأ علي وأصوب له الأخطاء ونحن أثناء السير. وأحيانا كثير نكون نرد يعني. فالشيخ كان لما معاذ يغلط في حتى حكم أو تشكيل يرجع. هل صحيح شيخ معاذ كنت إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة، جزء مثلا، نعم، وأخطأت خطأ أو نعم. وهذا السفر يعني نعم. ترى على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ، يعني يذهب مع وليس الشيخ هو بجانب بيته والشيخ يأتيه. نعم. هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى تخيل أنني كنت أذهب إلى الشيخ ومطر. في نصف القرآن الأول كم يوم.
كم يوم؟ 3 أيام. 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام فقط. كنت أتحايل عليه. كان أول يوم يومين فقط. تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه 3 أيام، وكان يوقفني على معاني شديدة. نعم. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط. هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة. والله كان يفعلها. الله أكبر. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. نعم. ولكني سمعت أنك عفريت شوية. الحمد لله ربنا أنعم علي. نعم. هو شال مني البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع علي البصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب. وأقف بين يديه خائفا متوجدا يسألني ماذا فعلت في القرآن، فعسى أن يخفف عني، فالله يدخل من يشاء في رحمته. ولكنه أنعم علي بالقرآن، وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط، وليس معي أحد، ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما أغلق الله بابا لعبد بحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنك أنت فقدت البصر؟ لا في كنت هنا في يعني البعض يشعر بنقص. في الصغر كنت أغضب، لن أكذب عليك. نعم. كنت أغضب أحيانا، لكن الآن الحمد لله لا أغضب، فهذا قضاء الله وقدره. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. فرت همومي وانشرح قلب مهموم لما تليتك كل الأحزان فرت يا محكم القرآن يا مسكن ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرت. فرت همومي وانشرح قلب هموم. Menghafal Al-Quran, jawabnya harus mudah. Karena yang tidak sempurna di penglihatan saja Allah mampukan untuk beliau bisa menghafal Al-Quran. Ya. Maka sangat tidak pantas jika kita menganggap bahwa menghafal Al-Quran itu susah. Karena kemudahan itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi kita yakinkan dalam diri kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Ya. Karena Allah sendiri sudah jamin wala qad yassarna, sudah kami mudahkan. Ya. Lam dengan qad ini kalimat taukid. Kalimat taukid itu menafikan keraguan. Ya. Kalau kita ragu, maka Al-Quran tidak akan datang kepada kita. Ya. Yassarna, sudah kami mudahkan dengan semudah-mudahnya. Ya. Allah sendiri yang menjamin bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Kalau kita bilang susah, Al-Quran bilang mudah, Allah bilang mudah. Kalau kita bilang susah, maka Al-Quran tidak akan datang kepada kita. Jadi keyakinan kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah adalah modal dasar. Ya. Kalau kita tidak yakin, kalau kita belum yakin, maka metode apapun tidak akan mengantarkan kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Yakin dulu. Ya. Kalau sudah yakin,
baru kita belajar bagaimana caranya. Ya. Ada beberapa karakteristik hafalan. Ya, ada yang cepat hafalnya, lama lupanya. Ya, cepat hafal, lama lupa. Ada yang cepat hafal, cepat lupa. Biasa ya, seperti biasa. Ada yang lama hafal, lama lupa. Ini yang terpenting. Tidak apa-apa prosesnya lama. Yang penting tidak gampang lupa. Yang tidak kita harapkan adalah lama hafalnya, cepat lupa. Nah, ini biasanya prosesnya tidak sistematis. Ya. Biasanya tidak sistematis. Ya. Asal menghafal. Jadi kalau sistematis, insya Allah lama tidak apa-apa. Tapi benar-benar hafalan itu melekat di memori kita. Bahkan tidak hanya di memori otak, tapi juga di hati kita. Ya. Metode yang kita pakai adalah metode tikrar, ya, pengulangan, metode pengulangan. Diulang-ulang sehingga tanpa kita rasakan hafal dengan sendirinya, dan tidak hanya sekedar hafal, tapi hafal lebih lama, ya, melekat lebih lama. Ya, ini yang terpenting. Menghafal Al-Quran mudah. Ini sering saya tanyakan dan mohon dijawab, ya, karena ini akan masuk dalam alam bawah sadar kita. Menghafal Al-Quran mudah, menghafal Al-Quran mudah, menghafal Al-Quran mudah. Sehingga ketika ada pihak luar yang mengatakan, oh menghafal Al-Quran itu susah, mudah, susah, mudah. Saya yakinkan dulu. Ya. Biasanya kalau kita sudah mulai proses menghafal itu ada saja, ya, gangguan bisikan-bisikan dari luar itu, entah teman, sahabat, saudara. Kenapa sih Pak susah-susah menghafal ya? Buat apa sih susah-susah menghafal? Oh bukan susah, mudah. Kita harus yakinkan diri kita, mudah, susah, mudah. Sehingga masuk dalam alam bawah sadar kita bahwa menghafal itu mudah, dan kemudahan itu benar-benar diberikan oleh Allah. Kita samakan tujuan kita untuk apa sih menghafal Al-Quran. Yang pertama, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak hafalan kita, semakin cinta kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yang kita baca adalah kalamullah, sehingga kita berkomunikasi dengan Allah melalui kalamnya. Ya, kita berkomunikasi dengan Allah melalui kalamnya, ya, sehingga semakin banyak hafalannya, semakin ibadahnya meningkat, ya. Semakin biasanya duha cuma 2 rakaat, ya, ditingkatkan lagi. Bahkan yang dibaca tidak hanya surah-surah pendek, ya, yang dibaca 1 halaman, 1 rakaat. Kenapa? Ya, kan sudah hafal gitu. Ya. Sehingga semakin meningkatkan ibadah kita. Ya. Kemudian supaya kita dapat memperbanyak, ya, membaca Al-Quran, ya, sepanjang hidup kita. Ya. Karena banyak hafalannya, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun berada, tanpa ketergantungan dengan mushaf. Ya. Sambil ngantri beli tiket, kita bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tanpa harus membuka mushaf. Sambil nyetir motor, ya, kita bisa baca Al-Quran. Ya. Semakin jalanan padat, kita santai saja. Ya. Jalanan banyak yang di pelang-pelang, ya. Kita putar-putar, nggak apa-apa. Semakin perjalanannya semakin panjang, semakin banyak bacaan yang kita baca. Ya. Ini ada beberapa keutamaan, ada beberapa reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, para penghafal Al-Quran, para pembelajar Al-Quran. Dan kabar baiknya,
reward ini, kebaikan-kebaikan ini, keutamaan-keutamaan ini tidak hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, tapi juga kita terima di dunia. Yang pertama adalah menjadi umat terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, yang belajar dan mengajar. Hari ini insyaallah kita dalam berproses itu menjadi umat terbaik. Ada proses belajar, ada proses mengajar. Nanti kalau sudah bisa, yang sekarang belajar, kalau sudah bisa, diajarkan lagi. Jadi, menjadi umat terbaik. Siapa yang mau menjadi umat terbaik? Mau semuanya ya? Ya. Yang kedua adalah mendapatkan kebaikan berlimpah. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi 'azza wa jalla falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 'asyri amsalihha. Wa la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Ya. Pada siapa membaca satu huruf Al-Qur'an, maka baginya sebuah kebaikan. Yang mana kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Ya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf diganjar 10 kebaikan. Satu huruf diganjar 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan walaupun alif lam mim harfun. Tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, alif dihitung satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi 3 huruf 30 kebaikan. Kalau baca basmalah ya, ada yang pernah menghitung ada 19 huruf, ada 190 kebaikan. Kalau satu halaman berarti sudah beratus ratus, bahkan kalau kita ulang-ulang beribu-ribu berjuta-juta kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan kabar baiknya, kebaikan itu tidak hanya diberikan di akhirat, tapi kebaikan itu bisa kita terima di dunia. Yang mungkin berupa keberkahan harta, mungkin berupa keberkahan waktu, mungkin berupa keberkahan rezeki, berupa keberkahan kesehatan, ya. Banyak hal, ya. Mungkin menjadi anak soleh-solehah, ya. Yang awalnya anak kita kalau dibilangi ABC tidak nurut, tidak manut, dan begitu kita memperbanyak tilawah Al-Quran, anak-anak kita menjadi soleh-solehah. Itu keberkahan Al-Quran. Sudah banyak yang merasakan keberkahan membaca Al-Quran. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan ya. Silakan dibuktikan sendiri. Dan nanti bisa bertestimoni, bisa bercerita. Mari perhatikan video itu. Saudara, Al-Quran mengajarkan ilmu kuantum. Banyak sisinya. Mungkin yang hitungannya harusnya 1 tahun di-achieve dalam tempo mungkin hanya 10 hari. Yang mestinya baru dicapai dalam tahun ke-10, tapi bisa dicapai hanya dalam tahun ke-2. Tapi sayang, Al-Quran sudah banyak di luar sana yang meninggalkan. Ketika kemudian saya meninggalkan Al-Quran, kehidupan saya bukan naik, tapi mundur, minus. Saya melihat, saya bilang, wow, luar biasa nih Quran. Ketika saya ngopenin Quran, pekerjaan saya ngajar ngaji, pekerjaan saya kemudian mendorong orang mengaji, pekerjaan saya adalah mencari ke dalam Quran, lalu mengeluarkan apa yang saya cari, yang saya dapatkan, lalu mengajak orang tadabbur Quran, menyiarkan terus. Subhanallah, ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang Allah sebut lisa'yiha radiyah. Ada orang yang kerjanya bukan main, 24 hours, 24 jam, tapi hasilnya habis. Tapi ada orang-orang yang sederhana gitu, kerjanya tak jang dapat, tak jang dapat. Kenapa? Lisa'yiha radiyah.
reward berikutnya, keutamaan berikutnya mencapai derajat tertinggi kelak di surga. Ya, derajat surga kita itu menyesuaikan juga ya, di antaranya adalah banyaknya hafalan. Kemudian memperoleh syafaat di hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an yang kita baca setiap hari ya menjadi sahabat kita dan nanti akan memberikan syafaat ya, menjadi syafaat pada hari kiamat. Dan di antara reward berikutnya adalah mendapatkan mahkota ya. Dan mahkota dari cahaya ya. Dan mahkota itu kabar baiknya tidak hanya diberikan kepada yang hafal Al-Qur'an tapi juga diberikan kepada kedua orang tuanya. Dan yang hafal Al-Qur'an diberikan mahkota plus jubah ya, sebagai jubah kebesaran, sebagai penghormatan. Ya, mari perhatikan. Seringan baca Al-Quran mengangkat kedudukan Anda di dunia. Ya, punya pengetahuan logika jalan. Baik, tapi yang sering baca Al-Quran barangkali di dunia tidak banyak dilihat, tapi penduduk langit sudah nunggu tuh. Ya. Makanya lain ketika diberi kedudukan di akhirat, yang sering kali mendekat kepada Al-Quran itu penghormatannya lain. Demi Allah saya katakan hadisnya luar biasa, Bu. Kalau ibu nggak siapkan sekarang loginya luar biasa. Ya. Orang-orang tuh masuk surga diperebutkan oleh pintu surga. Ya. Ada yang pintu Ar-Rayyan namanya, yang dulu saya sampaikan ya, orang yang sering puasa. Ainas Saimun, mana yang puasa cepat sini. Begitu masuk langsung ditutup dan ibu tidak punya celah untuk ngintip. Karena bahasa hadisnya ughliqa itu langsung tutup rapat. Nggak ada orang bisa lihat. Ya. Itu di dalamnya gimana ya? Nggak bisa. Ya, hati-hati itu. Pelan-pelan. Teman-teman sekalian, ada pintu tahajud, ada pintu sedekah. Ya, tapi penghafal Quran tidak. Qurannya langsung yang sampaikan sebelum masuk, ya Allah bedakan dengan semua itu. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 2015 ya. 2015 maaf 2015. Ibu sekalian lihat bahasanya. Allahumma halli, ya Allah mohon hiasi penghafal Quran ini bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayul basu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Langsung pakai dia. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ibu belum menghafal, setidaknya siapkan keturunannya untuk bisa menghafal Quran atau fasilitasi orang lain untuk bisa menghafal. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ketika dipakaikan mahkota di kepalanya, anak ini diberikan kembali mahkota lain yang minta dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah, tidak bermaksiat besar. Lalu dihadirkan, disampaikan pada seluruh penduduk langit dan bumi, dipakaikan langsung yang kata Nabi cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang masuk ke dalam rumah. Ya. Apa yang terjadi? Semua orang pada saat itu, para orang tua itu Masya Allah, tak terlukiskan. Yang tidak menyiapkan cuma dia, heran, ada yang tertunduk, ada yang menyesal, ada yang macam-macam. Ya. Setelah itu Qurannya mengatakan kembali, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan, bedakan fasilitator dengan penghafal. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan di tubuhnya itu jubah kehormatan. Jadi dia pakai jubah, pakai mahkota, ini pangeran kecil itu kan. Setelah itu dia gandeng keluarganya, masuk surga, menggandeng keluarganya. Ya. Dimintakan terus naik lagi sampai puncak surga yang paling tinggi. Itu ada tafsirnya di Quran surah ke-35 ya, Fatir ayat 33, posisi paling kiri sebelah atas, dengan di Quran surah ke-52 ayat 21. At-Tur. Quran surah 35 ayat 33 dengan Quran surah 52 ayat 21. Saya melihat kecenderungan sekarang, Bu ya, hati-hati ya. Ada orang yang seringkali berlomba mengejar dunia tanpa sadar yang sering dikecilkan itu sudah menyiapkan akhiratnya. Gitu. Ada anak yang ya ketinggalan, ternyata dia sudah hafal Quran gitu, ibunya bergelir di belakang tuh, dia kejar akhiratnya. Ya. Jadi, dan banyak orang menyesal saat itu. Ya, karena saat orang masuk surga itu bergantung salah satunya, tempatnya bergantung salah satunya dengan seringnya bacaan Quran yang dia baca. Ya. Jadi kalau ibu misalnya wafat dalam keadaan sering baca Quran 5 ayat itu nanti saat masuk surga diminta baca Quran yang biasa dibacakan. Ya. Iqra waqar, sekarang kamu bacakan dan silahkan kamu naik sesuai dengan bacaan Quranmu. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika, akhir bacaan Quranmu di situ tempat tinggalmu. Jadi ketika ibu sampai ke wa ulaika humul muflihun, di situ tempat tinggal ibu. Tiba-tiba yang di sampingnya kemudian naik lagi terus sampai 10 karena dia baca 10 ayat.
Maka yang 5 kemudian menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak baca sampai 10? Yang 10 pun menyesal, karena yang di atasnya ada yang sampai 20. Yang 20 menyesal, karena di atasnya ada yang sampai 30. Ya, yang 30 juz terus naik, terus naik, terus naik, sampai ke puncak paling tinggi. Itulah sebabnya anak-anak Palestina yang usia 4 tahun, 5 tahun, termasuk kami di Libya dulu gitu kan, itu kalau anda yang sudah hafal Quran 30 juz, temannya baru setengah Quran, dia akan katakan, ini canda anak 4-5 tahun. Nanti saya di surga dadahin kamu yang masih di bawah katanya. Bisa nggak ibu bayangkan? Tapi yang paling menarik, ada ibu-ibu pejuang yang merasa dia belum bisa menghafal dalam kehidupannya, tapi dia siapkan anaknya, dia siapkan cucunya, dan itu yang digandeng naik terus sampai ke atas. Ibu boleh dibanggakan di dunia gitu kan, tapi yang kenal paling sekitaran kita aja. Tapi kalau ibu dibanggakan di akhirat, semua penduduk langit dan bumi mengatakan kamu yang terbaik. Ya, itu poinnya. Yang perlu kita perhatikan adalah niatkan ingin punya hafalan Al-Quran 30 juz sebelum wafat, ya, atau wafat dalam keadaan menghafal Al-Quran. Jadi kalau ditanya targetnya apa untuk menghafal Al-Quran, targetnya adalah husnul khatimah. Ya, nggak usah muluk-muluk. Targetnya husnul khatimah. Jadi hafal Al-Quran sebelum wafat, 30 juz sebelum wafat, atau wafat dalam keadaan menghafal Al-Quran. Ya, dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Untuk memulai, ya, jadi yang pemula banget, hilangkan kesan menghafal. Ya, kita baca saja, secara sistematis sesuai mushaf tikrarnya. Insya Allah hafal itu menjadi bonus tanpa terbebani. Ya, sehingga lama-lama merasa nikmat dalam proses menghafal. Ya. Ya, istiqomah dimulai dari hal sederhana, yang belum pernah memulai dimulai dari hal sederhana 10 menit per hari, ya, dan selalu berusaha untuk meningkatkan. Ya, awalnya 10 menit ditambah lagi 20. Istiqomah 20 ditambah lagi menjadi 30 menit. Setelah istiqomah 30 menit ditambah lagi, terus ditingkatkan, ya. Insya Allah lama-lama menjadi nikmat. Kalau sudah diniatkan menghafal Al-Quran 30 juz dan istiqamah setiap hari tanpa jeda, maka berapapun yang dihasilkan sebelum wafat akan dinilai hafal 30 juz. Ya. Ya. Kenapa? Yang punya tekad kan kita. Ya. Yang punya niat itu kita. Ya. Kita punya niat, tekad, bismillah, ya Allah, saya berniat untuk menghafal Al-Quran, menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ya, tidak berhenti sebelum selesai, tapi ternyata baru dapat 20 juz, Allah memanggil. Kan usia bukan kehendak kita. Nah, insya Allah yang sisa 10 juznya, ya, meskipun kita sudah tidak di dunia lagi, maka tetap dinilai meneruskan. Ya. Itulah fadilahnya istiqomah. Kalau kita biasanya setiap hari menghafal, ada progres jelas, ya, berapapun, misal satu hari 1 ayat, gitu. Maka setelahnya kita wafat, itu masih dianggap menyelesaikan per hari per ayat. Ya. Gitu. Jadi jangankan 20 juz, baru 10 juz pun, insya Allah tetap dinilai selesai. Karena niat kita, kesungguhan kita, ya, dan langkah kita jelas. Ya. Jangankan 10 juz, ya. Baru mungkin 5 juz, 1 juz, atau baru dapat 1 halaman, atau baru memulai hari ini 1 ayat kita hafal hari ini, kita sudah niat, ya, sudah tekad, kok ternyata nanti, mohon maaf, kita nggak tahu, ya. Wafat, ya, maka insya Allah dinilai hafal 30 juz. Dinilai hari-hari berikutnya tetap melakukan proses menghafal sampai selesai 30 juz. Ya, mari kita ikrar bersama-sama, niat bersama-sama, mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipermudah proses kita dalam menghafal Al-Qur'an, ya. Kita ikrarkan bersama-sama, kita niatkan dalam hati, kita ikrarkan Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, ya. Mulai hari ini tanggal
1 Agustus tahun 2021 saya berniat menghafal Al-Quran 30 juz sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, mudahkanlah prosesnya, lancarkanlah jalannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah setelah ini kemudahan insyaallah Allah berikan. Asalkan kita mau, ya. Kuncinya hanya satu, mau. Bapak Ibu mulai saat ini sudah menjadi penghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran itu bukan yang hafal 30 juz kemudian melupakannya, tapi penghafal Al-Quran atau yang disebut dengan ahlul Quran itu yang berproses menghafal dari ayat per ayat, selalu melantunkan dan mengamalkan isinya sampai akhir menyebut. Itulah ahlul Quran. Ya, jadi meskipun sehari 1 ayat yang paling istiqomah, insya Allah itu akan bernilai. Ya, tidak harus 1 tahun selesai 30 juz, tidak harus. Ya. Para sahabat dulu menghafal Al-Quran bertahun-tahun. Ya. Ya, para sahabat dulu menghafal Al-Quran bertahun-tahun, tidak 1 tahun. Ya. Ya, bahkan ada yang 22 tahun. Ya. Kok bisa 22 tahun? Iya, proses turunnya wahyu aja 22 tahun kan? Ya. Jadi para sahabat dulu menghafal Al-Qurannya tidak sekaligus, jadi berproses bertahun-tahun juga. Ya. Dan dimulainya tidak dari kecil juga. Ada yang sudah usia 60, ada yang usia 50. Ya. Abu Bakar ketika Muhammad Rasulullah menerima wahyu, usianya sudah berapa tahun? Jadi usia ketika itu baru memulai berarti. Ya, ini diantara cara memilih Al-Quran hafalan. Jadi tidak semua Al-Quran bisa dipakai untuk proses hafalan. Ya, Al-Quran yang dipakai harus Al-Quran pojok. Ya, Al-Quran pojok. Al-Quran pojok itu yang awal halamannya itu ayat, ya, tidak sambungan dari ayat berikutnya, tidak potongan dari ayat sebelumnya, ya, tidak potongan dari ayat sebelumnya. Begitu pula akhir halaman, ya, di dalam 1 halaman akhirnya yang paling bawah itu tidak dilanjutkan ayatnya di halaman berikutnya. Jadi, itu ciri Al-Quran pojok 1. Yang kedua, cirinya 15 baris. Kalau ada yang 16 baris, 20 baris, ini tidak standar, tidak disarankan untuk dipakai proses hafalan. Ya. Kemudian setiap juz ada 20 halaman. 30 juznya kurang lebih 604 halaman. Ya. Sehingga kita tahu kalau surah Al-Waqiah itu di sebelah di juz 27 di sebelah kiri tengah agak ke bawah. Kalau Ar-Rahman itu di sebelah kanan agak ke tengah, agak ke atas. Nah, itu tahu kita. Tapi kalau Al-Qur'annya bukan standar ini kita nggak tahu. Ya, ini alat bantu. Mushaf Tiqra adalah bagian dari alat bantu proses menghafal Al-Quran untuk menjadi lebih mudah. Segala sesuatu antara ada alat bantunya dengan tidak, pasti hasilnya berbeda. Ya. Apapun itu, ya, apapun itu. Bikin roti saja, kalau pakai alat bantu dengan tidak, ya hasilnya beda kok. Ya. Ya. Tidak hanya beda, tapi rasanya juga beda. Ini pernyataan dari Imam Al-Bukhari bahwa saya tidak menemukan cara menghafal lebih efektif selain dengan cara terus-menerus melihat tulisan dan mengulang-ulang perkataan. Karena itulah sejatinya hafalan. Ini Imam Al-Bukhari.
Imam Al-Bukhari itu seorang perawi hadis yang terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, ya, yang kekuatan hafalannya luar biasa. Tapi beliau dalam menghafal sebuah hadis itu juga tidak dibaca sekali dua kali. Beliau membacanya sampai 40 kali minimal. Terus tingkat beliau. Nah, kalau kita mungkin tidak secerdas beliau, ya, tidak sekuat beliau hafalannya, maka kalau kita baru 5 kali, 10 kali, kok mengatakan susah ya menghafal itu, saya sudah 10 kali baca loh, kok belum menghafal juga. Ya. Imam Al-Bukhari aja membacanya 40 kali kan gitu. Nah, jangan pesimis, harus optimis ya. Oh, Imam Al-Bukhari 40 kali, saya baru 10 kali. Pengakuan ini kesaksian dari Syekh Abu Umar Al-Iraqi bahwa para santri tahfidz di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ya, juga melakukan tikrar, melakukan pengulangan sekurang-kurangnya sebanyak 40 kali pengulangan. Ya, ini santri Madinah dan santri di Masjidil Haram juga melakukan pengulangan 40 kali. Metode tikrar itu seperti apa? Ya, dibaca, dilihat, diulang-ulang 40 kali. Jadi dibacanya sambil dilihat, diulang-ulang selama sebanyak 40 kali. Secara sistematis ya. Mushaf tikrar sebagai sarana pendukung program hafalan Al-Quran. Metode tikrar adalah bentuk sistematisasi dari cara menghafal Al-Quran paling tua dan yang banyak diamalkan oleh para penghafal Al-Quran dari dulu hingga sekarang. Jadi metode pengulangan itu sudah dari dulu, ya, sudah sejak zaman Rasulullah, sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, para penghafal Al-Quran juga melakukan pengulangan dalam proses menghafal Al-Quran. Nah, tikrar ini dengan mushaf tikrar ini tidak hanya sekedar pengulangan, tapi tersistem, disistematisasi. Berapa kali sih harus mengulang? Yang diulang yang bagian mana dulu? Nah, di sini disistematisasi. Metode ini kita namakan dengan istilah tikrar arba'in, pengulangan 40 kali. Dengan tagline hafal Al-Quran tanpa menghafal. Ya, karena tanpa terasa kita menjadi hafal dengan sendirinya. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah sangat ramah otak. Ya, sehingga usia berapapun bisa, insya Allah. Bahkan bisa disebut dengan hafal tanpa menghafal. Itu tadi, karena hafalan itu menjadi bonus. Ya, bacaan kita menjadi baik karena dibaca berulang-ulang dan hafal menjadi bonus. Hafalan kita lebih kuat, ya, lebih kuat. Tidak hanya sekedar hafal, tapi hafalan untuk jangka panjang. Ya, tidak hanya sekedar hafalan untuk tes kelulusan ujian, tapi ini hafalan untuk jangka panjang. Hafalannya melekat lebih lama. Ini adalah tampilan mushaf tikrar, ya, bentuknya seperti ini. Ya, ada blok warna hafalan, ada kolom penanda tikrar, ada kata-kata kunci hafalan, ada nomor halaman, ada ayat-ayat yang mirip. Kemudian kolom penanda murojaah, kolom penanda tilawah. Ya, yang bagian atas, tiap kolom kod mushaf diberi identitas nama, ada nama surat, ya, dan nomor surat, ya, nama dan nomor surat. Kemudian nomor dan awal kalimat juz, ya, juga diletakkan di kanan atas. Kemudian bagian bawah ada nomor halaman, ya, sama seperti mushaf yang lain. Kemudian ada blok warna, ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 blok warna menandakan pembagian satu halaman menjadi 4 makro, ya, 4 makro. Satu makronya 1/4 halaman. Kemudian satu makro dibagi lagi menjadi 2, ya. Satu makro dibagi menjadi 2. Diawali dengan awalan biru, akhiran abu-abu, ya. Satu makroknya 1/8 halaman, ya. Satu makro tadi 1/4 dibagi 2 lagi menjadi
1/8. Jadi satu maktoknya 1/8 halaman. Ini blok warna menandakan pembagian satu halaman menjadi 4 makrok, atau satu makrok sama dengan 1/4 halaman. Dan setiap makrok terdiri dari 2 makrok. Sehingga setiap halaman terdiri dari 4 makrok atau 8 makrok. Ya, satu makrok bisa terdiri dari 1 ayat atau lebih. Kalau ayatnya panjang, bisa 1 ayat. Kalau ayatnya pendek-pendek, bisa lebih dari 1 ayat. Kalau ayatnya panjang, bisa kurang dari 1 ayat. Seperti ini. Di ayat 282 surah Al-Baqarah, itu 1 ayat, 1 halaman, dibagi 8. Ya, setiap kolom ditandai dengan 5 kali penandaan. Setiap 1 kali membaca, bubuhkan tanda 1 kali. Ya. Penandaan dapat menggunakan tanda selang lingkar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali baca untuk 1 kotak. Ya. Boleh pakai tanda pagar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, boleh juga pakai bintang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian bagian kolom-kolom penanda tikror, ya, ini yang bagian atas kolom penanda tilawah. Ini dipakai, ini sebenarnya kolom bonus, ya. Bisa dipakai proses hafalan, membaca sebelum proses hafalan, atau bisa dipakai tanda tilawah harian, ya. Kalau kita khataman harian, ya, setiap halaman yang sudah kita baca, kita tandai. Baca, kita tandai. Sehingga ketika selesai, dari halaman 1 sampai halaman 604, ya, sampai halaman terakhir, An-Nas, ya, itu setiap halaman ada tandanya, satu baris 1 kali khataman. Kalau ada 2 kali tanda, berarti kita sudah pernah menghatamkan dengan Al-Quran ini 2 kali. Boleh dipakai untuk seperti itu. Ya, ini di bawah basmalah, ini ada kolom-kolom penanda tikror, ya, nanti yang kita praktekkan untuk progres hafalan. Ya. Kemudian TM, kalau ada TM ini berarti tikror makro, ya, pengulangan makro. Jadi makro 1, ya, berarti ini blok 1, ya, 1/4 yang pertama. Makro 2, TM 2 berarti blok yang kedua. TM 3 blok ketiga, TM 4 berarti blok yang keempat. Murojaah dalam MR, kalau murojaah dipakai untuk murojaah, penandaan murojaah. Bagian bawah ini ada kata-kata kunci hafalan, diambil dari awal makto, akhir makto. Awal dan akhir, ya, awalan biru, akhiran abu-abu tadi. Jadi ketika sudah hafal 1 halaman, kita melihat kata-kata kuncinya, kata-kata kunci hafalannya, kita sudah bisa melanjutkan sambungan-sambungannya. Di bagian bawah, yang paling bawah, ini ada ayat-ayat yang mirip, ya. Ayat ini mirip dengan ini di surat ini, ya. Karena ada ayat-ayat itu yang mirip, serupa tapi tak sama. Awalnya sama, tengah beda, akhir sama. Ada yang seperti itu. Ada yang awal sama, tengah sama, akhir beda. Ada yang awal, tengah sama, akhirnya beda. Ya. Ini dijelaskan di sini. Kita praktek. Kita langsung praktek. Halaman 17. Untuk yang praktek sore itu sudah halaman 17. Sehingga kita praktekkan halaman 17. Nanti selanjutnya bisa ikut setiap sore. Setiap sore. Ya, setiap sore. Setiap hari kita hanya 1 maktok, ya, 1/4 halaman. Ya, kita praktekkan bareng-bareng nih, awal halaman dari halaman 17. Saya baca dulu 1 kali, nanti baru diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yuk bareng-bareng. Ya, nanti kalau sore terus saya pas tajwidnya juga ya. Sehingga sambil belajar tajwid praktisnya. Jadi tidak hanya teori tapi kita praktekkan langsung. Ya, bareng-barang 1 2 3. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, tandain ya. Lagi. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, ditandai ya. Kalau belum ada musaddiqrohnya bikin coret-coretan, bikin coret-coretan di kertas. Semuanya mengikuti ya. Yuk, kita mulai lagi. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in
qadir. Ya, ada ini. Kita mulai lagi. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Ya, tandai lagi. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Ya, kotak yang ketujuh ini sambil buka tutup ya, sesekali tutup mata, sesekali buka mata ya. Ya, sambil diingat-ingat hurufnya. Ya, lanjut. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ
nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kotak yang terakhir, ya kalau hafal bisa sambil hafalan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, shadaqallahul azim. Sudah 40 kali. Ya, silakan yang mau coba. Yang mau coba, silakan dibuka mic-nya. Sudah saya buka kuncinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha وننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Ya, yang mau coba lagi, silakan buka mic-nya. Ya, khususi. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansa min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin na'ti bi khairin nati bi khairim minha aw misliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terus nunnya tasydid didengungkan ya, itu ada bacaan gunnya. Bu Nuriha ya, mau coba, silakan. Minasyaitonir rajim. Ma ansya min ayat. Ma ansya min ayat. Ma
sya'ni min ayatin au unsiha bi khairin minha au misliha a'lam Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Sadaqallahul azim. Ya, Bu Ida akan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nansakh bi ayatin aw nunsiha nahdi bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Semuanya menghafal Quran mudah ya. Ini materinya kita lanjutkan setiap sore ya. Setiap sore kita ansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in. Ya. Sementara cukup. Nanti bisa kirim voice note ya. Bisa kirim voice note ke nomor saya. Yang materi ini ya. Yang materi ini silakan kirim voice note ke nomor saya. Nanti insya Allah saya koreksi ya. Saya koreksi satu persatu. Kita lanjutkan materinya dulu. Ya. Lanjutkan materinya. Berikutnya seperdelapan yang kedua ya. Seperdelapan yang kedua juga dibaca 40 kali. Lanjut dengan seperempat pertama atau TM1 atau gabungan dari seperdelapan pertama dan seperdelapan kedua. TM1 itu tikror makrok 1, ya, blok yang pertama. Dan tadi ada 4 blok ya. Ini blok yang pertama. Kemudian lanjut seperdelapan ketiga, ya seperdelapan ketiga juga dibaca 40 kali. Kemudian seperdelapan keempat baca 40 kali. Kemudian TM2 balik seperempat yang kedua. Gabungan dari seperdelapan ketiga dan seperdelapan yang keempat. 40 kali. Kemudian gabungan TM 1 dan 2. Ya, untuk gabungan TM ini boleh dibaca 40 kali, boleh 10 kali, boleh 20 kali. Terserah. Yang penting ketika sudah lancar, sudah bagus, sudah lancar, tidak ada yang salah, sudah bagus, merasa sudah bagus, bisa lanjut ke program berikutnya. Tapi kalau mau diselesaikan sampai 40 kali lebih baik ya. Karena semakin banyak pengulangan semakin melekat. Berikutnya ya. Kemudian seperdelapan kelima, seperdelapan keenam, kemudian gabungan seperdelapan kelima dan keenam atau TM3 atau makrok yang ketiga atau blok yang ketiga.
Kemudian 1/8 ke 7, 1/8 ke 8, kemudian gabungan dari 1/8 ke 7 dan 8 atau 1/4 yang keempat atau 1/4 terakhir yang paling bawah atau T4 ya, dog yang keempat ya. Kemudian gabungan 1/4 yang ketiga dan keempat atau setengah kedua ya, setengah kedua. Nah, ini kalau tadi masing-masing 40 kali, kalau ini boleh tidak 40 kali. Dengan catatan sudah lancar ya. Kalau mau disamakan 40 kali baik. Kemudian 1 halaman penuh. 1 halaman penuh ini juga tidak harus 40 kali. Dengan catatan sudah hafal lancar. Kalau mau digenapkan 40 kali lebih baik. Kalau mau digenapkan 40 kali lebih baik. Ini tadi kata kunci hafalan yang bawah. Kemudian ini tahapan-tahapannya. Ya, ini ringkasannya ya, ringkasannya. Di tahap pertama itu 1/8 pertama, tahap kedua 1/8 kedua, kemudian TM ya, 1/4. Kemudian 1/8 gabung 1/4. Kemudian digabung setengah. 1/8, 1/8, 1/4, 1/8, 1/8, 1/4, kemudian digabung setengah. Nah, yang kedua. Kemudian digabung 1 halaman. Ini tahapan-tahapannya, ringkasannya. Insya Allah ini nanti materinya saya bikin PDF, saya kirim di grup. Ini ilustrasi aktivitas harian. Ini saya bagi per 2 jam. Itu per 2 jam menyempatkan waktu 10 menit. Per 2 jam 10 menit untuk tikror. Jadi yang merasa tidak punya waktu nih, yang merasa sibuk, saya sibuk, Ustaz, sibuk sekali, tidak ada waktu untuk Al-Quran. Ya. Ini minimal 10 menit. Minimal 10 menit. Ya, 10 menit per 2 jam. Kita sematkan waktu 10 menit per 2 jam. Ini ada saya bagi menjadi 10 waktu ya. 10 waktu dalam 1 hari semalam. Sudah dipotong istirahat. Kalau nggak mampu 10 waktu ya ambil 8. Kalau nggak mampu 8 ya 6. Kalau nggak mampu 6 yang 4 lah. Pagi, siang, sore, malam 10 menitan. Nggak mampu 4 ya 3. Pagi, siang, sore. Belum mampu ya 2 kali. Pagi, sore, atau siang, malam. Kalau belum mampu juga 1 kali. Pagi saja, atau malam saja, atau sore saja, atau siang saja. 10 menit, tak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Ya. Syukur-syukur kalau kita bisa istiqomah setiap sore ya, ikut ngaji. Setiap sore 4:30 kita luangkan waktu. Kalau kita nunggu waktu luang nggak? Luang-luang. Kita luangkan waktu 1 jam. Kita ngaji bareng seperti ini. Nah, biar semangat. Kalau ngaji bareng-bareng semangat. Ngaji bareng-bareng, kita benahi tajwidnya, ya, insya Allah. Yang awalnya tidak paham panjang pendek, lama-lama nanti jadi paham. Yang awalnya tidak tahu mana dengung, mana tidak, ya, nanti lama-lama ikut setiap hari jadi paham dan bisa mempraktekkan. Oh, kalau seperti ini harus dengung, kalau seperti ini tidak boleh dengung. Nanti insya Allah lama-lama paham. Ya. Karena tadi diulang-ulang ya, diulang-ulang terus. Ya. Nih. Nanti saya kirim di grup ya. Nih. Ya, kalau ingin anak kita hafal di usia dini, ini kalau pakai teorinya Syekh Dr. Kamil Al-Budi, yang mana beliau sedang mempraktekkan untuk anak-anaknya, ya, dan berhasil, rata-rata 5 tahun sudah hafal 30 juz. Ya.
Ya, ini kalau sekarang sudah remaja. Ini sudah banyak dipraktekkan di Indonesia dan hasilnya bagus. Ya. Giat-giatnya ini setiap hari 5 juz. Kita putarkan murattal setiap hari 5 juz. 5 juz setiap hari, juz 1 ya. Hari kelahiran pertama juz 1 ya. Sampai 5 kali. Hari kedua 5 kali sampai 30 hari pertama. Jadi bulan pertama juz 1. Ya, bulan pertama juz 1. Tapi perharinya cuma 5 kali. Ya. Jadi sehingga 1 bulan sudah 150 kali untuk juz 1 di bulan pertama. Bulan kedua juz 2, bulan 3 juz 3, seterusnya sampai bulan ke-30 juz 30. Nah, setelah itu baru diajarin hafalan. Ya. Insya Allah lebih mudah. Karena apa? Karena sudah mendengarkan. Ya. Jangan dikira bayi itu tidak mengikuti apa yang kita perdengarkan, mereka mengikuti. Ya, dia mengikuti. Ini yang saya praktekkan ke saya ini, alhamdulillah baru punya bayi. Ya, baru punya baby, lahir tanggal 25 Juli kemarin, hari Ahad. Ini saya praktekkan, tapi tidak pakai teori ini. Saya pakai teori percepatan, insya Allah. 1 hari full, 24 jam, ruangan saya setting full murattal. Ya, tidak 5 kali. Ya, tidak 5 kali, tapi full murattal. Nah, sehari semalam full murattal juz 1. Ya, sampai 10 hari. 10 hari pertama. 10 hari pertama juz 1. Dengan catatan full murattal ya, full murattal. Ya. Jadi 10 hari pertama juz 1. Full 24 jam. Kira-kira kalau saya hitung kira-kira 24 jam itu antara 20 sampai 30 kali. Antara 20 sampai 30 kali. Sehingga asumsi saya nanti 10 hari itu sudah saya perdengarkan pada baby ini sekitar 300 kali. Ya. Sekitar 300 kali. 10 hari pertama. Sehingga 10 hari kedua juz 2, 10 hari ketiga juz 3. Sehingga 1 bulan 3 juz. 1 bulan 3 juz yang masing-masing per harinya per juznya sudah diperdengarkan 300 kali. Sehingga bulan ke-10 insya Allah bulan ke-10 sudah selesai 30 juz. Selanjutnya nanti saya perdengarkan per harinya 1 juz full murattal. Hari kedua setelah 10 bulan tadi, hari pertama juz 1 full murattal, hari kedua juz 2, hari ketiga juz 3, terus muter sampai 30, putar lagi juz 1, putar lagi sampai 30, putar lagi terus seperti itu. Per harinya 1 juz full murattal. Nah, insya Allah nanti begitu dia bisa bercakap-cakap, ya, bisa ngomong, nah, insya Allah yang dia omongkan adalah Al-Quran. Ya, yang diomongkan adalah Al-Quran. Ketika bisa diajak bicara, kita ajarin lebih mudah daripada tidak kita perdengarkan Al-Quran sama sekali. Ya. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, ya mungkin tetangganya atau saudaranya masih bayi, masih usia 1 tahun, 1,5 tahun, sudah bisa nyanyi, ya. Sudah bisa nyanyi, bahkan hebatnya nyanyian dewasa ini, yang mereka tidak tahu apa maknanya. Kenapa? Mungkin ketika bayi diputarkan lagu-lagu, ya, diputarkan lagu-lagu, ya, diputarkan lagu-lagu dangdut. Makanya ketika bisa ngomong, ya bisa nyanyi, yang gitu. Ya, maka saya berharap pada semuanya, ya sebaiknya tidak diputarkan lagu-lagu, kita putarkan murattal.
Kalau syukur-syukur kita bisa ngaji sendiri ya, kita ngaji ya di dekatnya sambil ngomong, sambil tilawah. Kalau enggak ya kita putarkan aja, putarkan murotal sambil kita ikut ngaji juga. Di bayinya nanti insya Allah hafal Quran, kita juga ikut menghafal. Karena diulang-ulang tadi. Kalau satu hari full 24 jam ya, kita dengarkan juz 1 30 kali sampai 10 kali, 10 hari 300 kali, masa ya enggak hafal. Minimal kita bisa mengikuti ya. Syukur-syukur kalau kita ikut nyimak ya. Insya Allah lebih mudah. Ya, ini alat bantunya kalau mau. Ini bisa dipakai untuk mengulang 1/4 halaman per makro, kemudian 1 halaman, kemudian per surat, per juz, per juz. Sehingga untuk mengulang per juz, ya, itu tidak perlu kita mereplay, sudah otomatis mengulang sendiri. Ya. Kita tinggal tidur pun dia mengulang sendiri. Ya. Di bayi tidur itu pun tetap mendengarkan ya, mendengarkan. Makanya kita dengarkan yang baik-baik. Dengan kemajuan teknologi, Anda bisa menghadirkan Imam Sudes jadi guru ente. Dengan teknologi, Anda bisa memilih Imam Misyari Rashid jadi guru ente. Ente bisa memilih Hani Ar-Rifai, bisa memilih Imam Al-Ghamidi, bisa memilih siapapun A'immatul Haramaini Syarifain jadi guru ente. Suaranya bakal sama sama dia. Yang bacaan ayat per ayat, ente dengerin sepanjang hari ayat yang sedang berjalan. Banyak ulang baca banyak. Ustadz, apakah boleh menghafal surat Al-Quran melalui MP3 atau lewat audio? Karena saya mudah ngapal lewat MP3 audio. Ya, dengarkan surat Amma An-Naba. Dengar baik-baik. Karena dia mau mengulang itu ulang-ulang balik. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Terus dengarnya. Hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Rumput takkan tumbuh kalau selalu dilalui. Begitulah hafal kaji. Ulang terus boleh, tapi nanti tajwidnya diluruskan. Karena boleh jadi kita dengar sendiri, kita baca sendiri, tak sesuai dengan makharijul huruf. Datang mengaji ke guru, datang ke imam, Pak Imam, saya mau meluruskan bacaan saya Pak Imam. Silakan kata Pak Imam, maka lurus bacaan. Speaker ini bisa diulang-ulang, ya, dapat mengulang per ayat, ya, jadi per ayat diulang-ulang, tidak perlu mereplay, cukup dengan 2 kali klik sudah tersetting untuk mengulang per ayat. Kemudian bisa diulang per 1/4 halaman, ya, 1/4 halaman makro tikrar per blok itu, kemudian bisa mengulang per halaman, bisa per surat, bisa per juz. Sehingga bisa dipraktekkan untuk anak-anak kita yang sudah usia sekolah pun bisa. Kalau sudah usia sekolah tidak perlu per juz, tapi biasanya kalau anak saya kemarin usia TK, usia SD itu 1/4 halaman, ya, per makro itu saya putar, saya perdengarkan full, ya, full 1 hari. Bahkan tidur pun ruangan saya setting untuk merotal. Begitu pagi saya ajari lebih gampang. Saya talaki 4 sampai 5 kali sudah hafal. Beda halnya ketika belum kita perdengarkan sama sekali. Ya. Kenapa kita harus mengulang sampai 40 kali, sampai 50 kali, 60 kali? Karena kita belum pernah dengar ayat itu. Ya. Ayat yang kita hafal masih asing di telinga kita, masih asing di memori kita, masih asing di hati kita. Tapi kalau kita
mendengarkan berulang-ulang, mengikuti berulang-ulang, maka ya otomatis menjadi lebih mudah. Tidak harus 40 kali sudah hafal. Ya, ini alat bantunya. Ya, silakan memilih beli atau dibelikan. Memilih beli, membelikan atau dibelikan. Ya, silakan. Yang tidak punya dana, ingin serius, ikut kajian setiap hari, ya, bisa minta, ya, bisa minta. Tinggal ngisi data di grup. Ya, ada data yang ingin Al-Quran gratisan, ya, Al-Quran gratisan itu dibelikan. Ya. Ada beberapa titipan di saya juga yang siap untuk dikasihkan kepada yang serius. Ya. Kemudian yang mampu beli, harapannya beli, ya, biar tidak mengurangi jatah yang seharusnya menerima. Ya. Kemudian yang mampu untuk membelikan bisa, ya. Kita pakai standar Al-Quran sedang kalau untuk membelikan Al-Quran sedang 100.000, ya. Ini sudah termasuk subsidi ongkir ke penerima. Nanti penerimanya biar nggak berat-berat di ongkir. Ya. Kalau ongkirnya tidak sampai 20, ya kita gratiskan ongkir yang bukan dari sini. Kalau ongkirnya mungkin 22, 23 ya, saya gratiskan ongkir. 25 masih saya gratiskan ongkir. Saya ambil dari sini dan beberapa saya ambilkan dari kantong saya juga, insya Allah barokah. Setiap sore nanti saya kirim link Zoom-nya untuk kegiatan setiap sore. Ya. Di grup, harapannya ikut ya, semuanya. Ya, ini bisa silakan dicatat. Ini nomor WA saya untuk setoran, ya, untuk setoran hari ini tadi. Ya, mungkin tanya-tanya boleh. Nanti tanya-tanya bisa di grup ya. Kita buka tanya jawab di grup saja. Kita jawab di nomor ini atau nomor satunya. Kalau ini nomor admin, kalau untuk pembelian bisa ke nomor admin saya. Ya. Banyak orang seringkali beralasan, aku tidak bisa hafal Quran karena aku sibuk. Subhanallah, di hari kiamat nanti Allah akan hadirkan orang-orang yang lebih sibuk daripada kita. Dia punya anak 10, dia berhasil mendidik anaknya menjadi hafizah. Subhanallah. Banyak orang punya 1 anak, 2 anak, tidak bisa mendidik anaknya. Apa alasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat? Ketika Allah bertanya, kalian mengatakan aku sibuk, aku tidak punya waktu. Apa alasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita berkata, gak punya waktu ke masjid. Allah datangkan, ini orang tidak punya kaki rajin ke masjid. Apa alasan kita? Kita berkata, aku tidak punya waktu baca Quran. Allah datangkan orang buta, ini hambaku, buta, tidak bisa melihat. Dia hafal Al-Quran. Mau kemana kita lari? Sekarang dengan kita, ya, kalau kita belum mampu untuk menghafalkan, ya kita persiapkan generasi kita. Kalau belum mampu, ya minimal kita fasilitasi orang-orang yang serius untuk menghafal, insya Allah dapat limpahan berkahnya. Setiap huruf yang mereka baca menjadi aliran pahala kita semuanya. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Nanti tanya jawabnya di grup saja ya. Kita doa bersama. Bisa dibuka mic-nya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba ajdatina wa jaddatina wa dhunuba qurrabatina wa asdiqaina
وذنوب مشايخنا ومشايخ مشايخنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا وتلاميذنا وأهل هذه القرية وأهل هذا البلد وأهل هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الاستقامة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في القرآن وعلمنا الحكمة. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا مع القرآن. اللهم حفظنا كل القرآن حفظا جيدا وثبته في فؤادنا تثبيتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا في حفظ كتابك ولا تعسر، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا الله، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga bermanfaat, semoga diberikan kesehatan semuanya. Bersama Al-Quran hingga akhir hayat kita. Akhir dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin. Syukran Ustaz.